Teman-teman, jika pernah ada orang yang mengatakan bahwa kalian tidak cukup baik, tidak layak, atau hanya seorang kampungan tanpa masa depan, maka cerita saya akan membuat kalian berpikir ulang. Saya Alia, dan saya pernah menjadi istri yang hidup di bawah bayang-bayang suami yang saya cintai sepenuh hati. Saya pikir cinta bisa mengatasi semua prasangka dan hinaan, tapi saya salah. Suami saya, Rudy, menceraikan saya dengan tegas dan tanpa penyesalan hanya karena dia menganggap saya miskin, tidak layak dengan ambisinya. Tapi yang dia tidak tahu adalah saya menyimpan rahasia besar, sebuah rahasia yang kini membuatnya menjadi sopir saya sendiri. Hari ini, saya ingin berbagi cerita saya. Dari hari-hari paling menyakitkan hingga momen ketika saya merebut kembali segalanya, bukan dengan balas dendam penuh kebencian, melainkan dengan kekuatan dan nilai sejati diri saya. Semuanya dimulai 3 tahun lalu ketika saya dan Rudy tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Saya mencintai Rudy dengan sepenuh hati. Dia adalah karyawan kantoran biasa, tapi selalu bermimpi tentang kehidupan mewah, tentang mobil sport dan pesta glamor. Saya, sebaliknya, hidup sederhana. Saya memakai baju batik sederhana, memasak nasi setiap malam, dan menabung setiap rupiah untuk masa depan kami. Tapi Rudy tidak pernah puas. Dia selalu memandang saya dengan tatapan merendahkan, memanggil saya kampungan, mengatakan bahwa saya tidak tahu cara berpakaian, tidak tahu cara bergaul dengan teman-teman berkelas miliknya. "Alia, lihat dirimu," katanya suatu kali dengan nada penuh ejekan. "Kamu pikir kamu layak untukku? Aku butuh istri yang bisa membuatku bangga, bukan yang cuma bisa masak dan menabung." Kata-kata itu, teman-teman, seperti pisau yang menusuk hati saya. Saya pernah menangis sendirian di kamar mandi, bertanya-tanya apa yang salah dengan saya. Saya pernah mencoba berubah, membeli gaun mahal, belajar merias wajah, tapi Rudy tetap tidak berubah. Yang dia tidak tahu dan yang sengaja saya sembunyikan adalah saya bukan sekadar gadis biasa. Saya adalah pewaris sebuah konglomerasi besar, salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Ayah saya, seorang pengusaha yang low profile, mengajari saya sejak kecil bahwa nilai sejati bukan pada penampilan, melainkan pada hati dan kemampuan. Ketika bertemu Rudy, saya memutuskan untuk hidup sederhana, menyembunyikan identitas saya untuk menguji hatinya. Saya ingin tahu apakah dia mencintai saya karena pribadi saya, atau hanya karena apa yang saya miliki. Dan teman-teman, saya mendapat jawaban-jawaban yang lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Suatu malam, saat saya sedang menyiapkan makan malam seperti biasa, Rudy pulang dengan wajah dingin. Dia duduk, tidak menatap saya, dan berkata, "Alia, kita perlu bicara." Jantungan saya berdegup kencang, merasakan firasat buruk. Dia melanjutkan dengan suara datar seperti membaca pidato. "Aku rasa kita tidak cocok. Aku butuh istri yang sesuai dengan tujuan hidupku, seseorang yang bisa membantu aku melangkah lebih jauh. Kamu cuma beban. Aku ingin cerai." Saya berdiri di sana, memegang sendok, merasa dunia runtuh. Saya ingin berteriak, ingin bertanya mengapa. Tapi saya hanya mengangguk pelan. "Jika itu yang kamu inginkan, Rudy," kata saya dengan suara gemetar, "aku setuju." Rudy menatap saya, mungkin terkejut karena saya tidak memohon atau menangis. Dia tidak tahu bahwa di dalam hati saya, sebuah api baru saja menyala. Saya tidak menangis karena dia tidak layak untuk air mata saya. Saya tidak memohon karena saya tahu nilai diri saya, meski dia tidak pernah melihatnya. Dan yang terpenting, saya tidak mengungkap identitas sejati saya karena saya ingin dia menghadapi kenyataan dengan cara yang tidak pernah dia duga. Ketika Rudy pergi, membawa beberapa pakaian dan ego besarnya, saya berdiri di apartemen kosong, menatap keluar jendela dan berbisik pada diri sendiri, "Rudy, kamu akan menyesal. Bukan karena aku akan balas dendam, tapi karena aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Hari-hari setelahnya, saya mengemasi barang-barang, meninggalkan apartemen penuh kenangan pahit itu.
saya tidak langsung kembali ke keluarga. Saya ingin berdiri dengan kaki sendiri, membuktikan bahwa saya tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mengatasi rasa sakit ini. Tapi saya tahu sudah waktunya untuk berubah. Saya bukan lagi Alia, istri yang pasrah, yang dipanggil kampungan. Saya adalah Alia yang akan merebut kembali segalanya, bukan hanya reputasi, tapi harga diri dan kekuatan yang coba dirampas Rudy. Saya mengirim pesan ke ayah saya yang sudah menunggu saya siap. Ayah, aku sudah siap. Aku ingin mengambil alih perusahaan, dan dari sana perjalanan saya dimulai. Teman-teman, ketika seseorang merendahkan kalian, ketika mereka bilang kalian tidak layak, jangan biarkan kata-kata itu mendefinisikan kalian. Saya pernah terluka, pernah merasa tidak berharga. Tapi saya memilih untuk bangkit. Rudy berpikir menceraikan saya adalah cara untuk maju. Tapi dia tidak tahu bahwa keputusan itu justru membuka pintu bagi saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya menyembunyikan identitas sejati, bukan untuk menipu, tapi untuk menemukan kebenaran tentang dirinya. Dan sekarang, saat saya bersiap untuk babak baru, saya tahu cerita ini tidak akan berakhir dengan air mata, ini akan berakhir dengan senyum saya. Dan dengan pelajaran yang tidak akan pernah Rudy lupakan. Teman-teman, ketika Rudy keluar dari apartemen kecil kami, membawa beberapa pakaian dan kata-kata pedas bahwa saya adalah beban, saya merasa dunia runtuh. Saya berdiri di dapur, masih dengan aroma masakan yang saya siapkan, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan saya hingga diperlakukan seperti ini? Rudy, orang yang saya cintai, dan untuk siapa saya rela berkorban, menceraikan saya hanya karena dia menganggap saya miskin, kampungan, tidak layak dengan mimpinya tentang kehidupan mewah. Tapi teman-teman, di momen paling menyakitkan itu, saya menyadari satu hal, saya tidak membutuhkan dia untuk membuktikan nilai saya. Saya, Alia, menyembunyikan identitas sebagai pewaris konglomerasi besar untuk menguji hati Rudy, dan sekarang, ketika dia telah menunjukkan sifat aslinya, saya memutuskan untuk bangkit, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjalani kehidupan yang membuat saya bangga. Hari-hari setelah perceraian, hidup saya seperti tenggelam dalam kegelapan. Saya mengemasi barang, meninggalkan apartemen penuh kenangan pahit di pinggiran Jakarta, dan pindah ke apartemen yang lebih kecil di pusat kota. Saya sengaja memilih tempat sederhana, dengan dinding putih dan furnitur usang, agar tidak ada yang mencurigai identitas sejati saya. Saya ingin tetap menyembunyikan fakta bahwa saya adalah putri salah satu pengusaha properti terkaya di Indonesia, setidaknya sampai saya siap. Tapi teman-teman, hidup sendiri tidak mudah. Setiap malam, saya duduk di sofa, menatap kosong, dan kata-kata Rudy bergema di kepala saya, "Kamu cuma beban." Saya pernah menangis, merasa tidak berharga, berpikir bahwa mungkin dia benar, mungkin saya memang tidak cukup baik. Bukan hanya rasa sakit dari Rudy, saya juga harus menghadapi ejekan dari teman dan keluarga dia. Suatu kali, saya bertemu kakak perempuannya, Anita, di supermarket. Dia memandang saya dari ujung kepala hingga kaki, menyeringai, dan berkata, "Alia, kasihan banget sih kamu. Rudy ninggalin kamu itu udah benar. Kamu nggak punya apa-apa buat nahan dia." Saya berdiri di sana, tangan mencengkeram keranjang belanja, ingin berteriak bahwa saya bukan seperti yang mereka pikirkan. Tapi saya menahan diri, tersenyum tipis, dan menjawab, "Kak Anita, makasih atas perhatiannya. Tapi aku bakal baik-baik aja." Saya berbalik, hati terasa berat, tapi dalam hati, saya bersumpah, mereka akan lihat. Semua mereka akan lihat. Justru ejekan itu, malam-malam sepi itu, yang menyalakan api dalam diri saya. Saya tidak ingin selamanya jadi Alia, istri yang ditinggalkan, yang disebut kampungan. Saya ingin jadi Alia, wanita kuat yang akan membuat Rudy dan semua yang merendahkan saya menyesal. Saya mulai menghubungi ayah saya, yang selalu menunggu saya siap untuk mengambil alih konglomerasi keluarga. Lewat telepon, dia berkata, "Alia, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi, kalau kamu mau, ayah di sini."
membantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Kata-kata itu seperti menyuntikkan kekuatan pada saya. Saya tahu sudah waktunya keluar dari kegelapan. Saya mendaftar kursus manajemen bisnis singkat di sebuah universitas ternama di Jakarta. Setiap hari, saya duduk di kelas, mendengarkan dosen bicara tentang strategi, keuangan, dan kepemimpinan. Saya bukan murid paling cemerlang, tapi saya belajar dengan tekad penuh. Saya mencatat setiap baris, membaca buku sampai larut malam, dan terus mengingatkan diri bahwa setiap langkah membawa saya lebih dekat ke hari ketika saya merebut kembali harga diri saya. Saya juga mulai mempelajari konglomerasi ayah saya, sebuah kerajaan properti dengan puluhan proyek besar di seluruh Indonesia. Saya menyadari bahwa untuk mengambil alih, saya butuh lebih dari sekadar pengetahuan, tapi juga kepercayaan diri dan keberanian yang coba dirampas Rudy dari saya. Selama periode itu, saya tetap hidup sederhana. Saya memakai kaos dan celana jeans, naik bus ke kelas, dan makan di warteg untuk berhemat. Beberapa teman baru di kursus terkejut. "Alia, kok kamu hidup sederhana banget? Nggak kayak anak orang kaya." Saya hanya tersenyum. Aku suka gitu, sederhana bikin aku fokus. Tapi dalam hati, saya tahu alasan sebenarnya. Kesederhanaan ini adalah bagian dari rencana. Saya tidak ingin siapapun tahu identitas sejati saya, tidak ingin cahaya keluarga menyamarkan usaha saya. Saya ingin berdiri sendiri, sehingga suatu hari, Rudy dan mereka yang merendahkan saya tidak bisa bilang bahwa saya cuma mengandalkan keluarga. Suatu malam, setelah selesai belajar, saya berdiri di depan cermin di apartemen kecil saya, menatap diri sendiri. Rambut acak-acakan, wajah lelah, tapi mata saya bersinar dengan api baru. Saya berbisik, "Rudy, kamu salah mengira aku beban. Aku akan tunjukkan betapa kuatnya aku. Bukan supaya kamu kembali, tapi supaya kamu tahu apa yang kamu lewatkan." Saya mengirim pesan ke ayah saya. "Ayah, aku siap langkah pertama. Aku ingin bertemu dewan direksi perusahaan." Itu adalah momen ketika saya tahu perjalanan saya benar-benar dimulai. Teman-teman, ketika hidup menjatuhkan kalian, ketika orang yang kalian cintai berpaling dan merendahkan kalian, ingatlah bahwa kalian punya kekuatan untuk bangkit. Saya pernah berpikir perceraian adalah akhir, bahwa kata-kata Rudy akan menghantui saya selamanya. Tapi saya memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan saya. Saya memilih bangkit, belajar, dan bersiap untuk hari ketika saya menjadi versi terbaik dari diri saya. Rudy mungkin berpikir dia menang saat menceraikan saya, tapi dia tidak tahu bahwa keputusan itu justru membuka pintu bagi saya untuk bersinar, dan saya tahu jauh di lubuk hati bahwa cerita ini akan berakhir dengan senyum saya, bukan air mata. Teman-teman, ketika saya berdiri di depan cermin di apartemen kecil saya di Jakarta, menatap mata yang berkobar penuh tekad, saya tahu perjalanan saya bukan lagi tentang mengatasi rasa sakit perceraian dengan Rudy. Ini tentang membuktikan bukan kepada dia, bukan kepada keluarganya, atau siapapun yang memanggil saya kampungan, melainkan kepada diri sendiri, bahwa saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya. Rudy menceraikan saya, menganggap saya beban, tidak layak dengan mimpinya yang mewah. Tapi dia tidak tahu bahwa saya, Alia, menyembunyikan identitas sebagai pewaris salah satu konglomerasi properti terbesar di Indonesia. Dan sekarang, saat saya melangkah ke ruang rapat Dewan Direksi Perusahaan Keluarga, saya tidak hanya merebut kembali harga diri yang coba dirampas Rudy, saya juga membangun sebuah kerajaan yang hanya bisa dia impikan. Setelah berbulan-bulan belajar tanpa henti, saya akhirnya siap. Saya ingat hari pertama melangkah ke kantor pusat konglomerasi, sebuah gedung pencakar langit berkaca mengilap di pusat Jakarta. Saya mengenakan blazer sederhana, rambut diikat rapi, dan sepatu datar agar tidak menarik perhatian. Tapi saat saya melewati pintu kaca, semua mata tertuju pada saya. Para karyawan berbisik, "Itu Putri Padarmawan." "Kok biasa banget?" Saya mendengar bisikan itu, dan saya hanya tersenyum. Saya tidak butuh perhiasan mewah
atau gaun mahal untuk membuktikan siapa saya. Saya tahu kemampuan, saya akan berbicara sendiri. Rapat pertama dengan Dewan Direksi adalah ujian sejati. Saya duduk di antara pria-pria berusia lanjut yang sudah bekerja dengan ayah saya selama puluhan tahun. Beberapa dari mereka memandang saya dengan tatapan skeptis, seolah-olah berpikir saya hanyalah gadis muda yang tidak tahu apa-apa. Tapi saya sudah siap. Saya mempresentasikan rencana restrukturisasi proyek properti besar di Bali berdasarkan apa yang saya pelajari dari kursus manajemen dan penelitian saya. Saya bicara tentang menargetkan pelanggan internasional, mengoptimalkan biaya, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Ruangan hening, lalu seorang direktur senior, Pak Budi, mengangguk dan berkata, "Bu Alia, Anda membuat saya terkejut. Anda punya visi." Saat itu, saya tahu saya telah melewati ujian pertama. Hanya dalam beberapa bulan, saya resmi menjadi ketua konglomerasi, berita menyebar cepat, dan media mulai menulis tentang saya, pewaris misterius Darmawan Group, pemimpin muda yang membawa perusahaan ke kancah internasional. Tapi saya tetap menjaga gaya hidup sederhana. Saya tidak ingin sorotan menyamarkan usaha saya. Saya masih makan di warteg dekat kantor, masih memakai pakaian sederhana saat tidak rapat. Suatu kali, seorang karyawan baru bertanya, "Bu Alia, kenapa ibu tidak hidup mewah seperti TL lain?" Saya tersenyum. Kemewahan tidak menciptakan kesuksesan, kerja keras yang melakukannya, tapi dalam hati. Saya tahu alasan sebenarnya. Saya ingin menjaga identitas saya tetap rahasia, sehingga suatu hari, orang seperti Rudy akan menghadapi kenyataan tanpa bisa membantah. Di bawah kepemimpinan saya, konglomerasi mulai berkembang pesat. Kami menandatangani kontrak dengan grup hotel internasional untuk membangun resor di Lombok. Saya sendiri yang bernegosiasi. Dan ketika mitra bisnis membungkuk hormat kepada saya merasakan kebanggaan yang tidak pernah saya rasakan saat masih menjadi istri Rudy. Saya bukan hanya Alia, pewaris saya adalah Alia, pemimpin yang membuat keputusan mengubah seluruh industri. Tapi yang paling membanggakan bukanlah angka atau kontrak itu adalah saat saya melihat karyawan saya, terutama wanita-wanita muda, memandang saya dengan kagum, seolah saya adalah bukti bahwa mereka juga bisa berhasil. Di tengah kesibukan membangun kerajaan saya secara tidak sengaja mendengar kabar tentang Rudy dari teman kami, Dita. Dia bercerita bahwa Rudy kehilangan pekerjaan setelah perceraian. Dia pernah membual tentang kehidupan kelas atas yang akan dia miliki setelah meninggalkan saya, tapi kenyataannya dia dipecat karena sikap arogan di perusahaan lamanya. Sekarang, Rudy harus melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup, dari menjadi driver ojek hingga satpam. Dita berkata, "Alia, apa kamu nggak ngerasa puas? Dia yang dulu ngejek kamu, sekarang kayak gitu." Saya hanya tersenyum tipis. "Dita, aku nggak perlu puas. Aku cuma mau hidup baik dan biar dia sendiri yang sadar dia salah." Mendengar kabar tentang Rudy, sebuah ide muncul di pikiran saya. Bukan balas dendam, tapi kesempatan agar dia menghadapi kenyataan. Saya mulai berpikir untuk menyewa sopir pribadi karena jadwal saya semakin padat. Saya mengirim pesan ke Dita, "Kamu tahu orang yang bisa nyarikan sopir nggak?" Dita langsung menjawab, "Biar aku tanya. Tapi yakin nggak mau ketemu Rudy sekali aja, biar dia lihat kamu sekarang kayak apa?" Saya tidak menjawab, tapi dalam hati, saya tahu takdir akan segera membawa Rudy ke hadapan saya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Teman-teman, saat saya mengambil peran sebagai ketua konglomerasi, saya tidak hanya mengubah hidup saya mengubah cara dunia memandang saya. Rudy pernah mengira saya beban, tapi sekarang saya adalah pemimpin, inspirator. Saya tidak perlu dia kembali. Tidak perlu dia minta maaf. Saya hanya perlu tahu bahwa saya telah membuktikan dia salah, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Dan saat saya bersiap untuk langkah berikutnya, saya tahu cerita ini belum selesai. Rudy akan segera menghadapi saya, bukan sebagai Alia kampungan yang dia tinggalkan, melainkan sebagai Alia,
wanita berkuasa yang tidak pernah dia layak dapatkan. Teman-teman, ketika saya duduk di kantor megah saya, memandang Cakrawala Jakarta dari lantai 30 gedung konglomerasi, saya bukan lagi Alia yang pernah dipanggil kampungan oleh Rudy. Saya adalah Bu Alia, ketua kerajaan properti, wanita yang membuat mitra bisnis internasional kagum. Saya telah membuktikan bahwa nilai saya bukan pada apa yang pernah dilihat Rudy seorang istri hemat, berbaju batik sederhana, melainkan pada kemampuan dan tekad saya. Tapi teman-teman, takdir punya cara untuk membawa masa lalu kembali dan momen ketika saya bertemu lagi dengan Rudy, mantan suami yang menceraikan saya karena menganggap saya miskin. Adalah saat saya menyadari bahwa keadilan kadang datang dengan cara tak terduga. Dia sekarang adalah sopir saya tanpa tahu bahwa bos yang dia layani adalah istri yang pernah dia rendahkan. Semuanya berawal ketika jadwal saya semakin padat. Dengan rapat-rapat yang tak ada habisnya, dari Jakarta ke Bali, saya memutuskan untuk menyewa sopir pribadi agar lebih efisien. Saya meminta Dita, teman kami yang pernah bercerita tentang kondisi menyedihkan Rudy, untuk menghubungi perusahaan penyedia sopir. Saya tidak bilang secara gamblang, tapi dalam hati. Saya berharap takdir akan membawa Rudy ke saya. Dan teman-teman, itu terjadi. Suatu pagi, saat saya bersiap untuk rapat penting, asisten saya, Maya, mengabarkan, Bu Alia, sopir baru sudah datang. Namanya Rudy, sangat tepat waktu. Jantungan saya terhenti sejenak, tapi saya menjaga wajah tetap tenang. Baik, Maya, suruh dia tunggu di mobil, kata saya dengan senyum kecil di hati. Apakah ini Rudy saya? Saya akan segera tahu. Saat saya turun ke lobi, saya melihat seorang pria berdiri di samping SUV hitam milik perusahaan, mengenakan seragam sopir, kepala sedikit menunduk. Itu memang Rudy. Dia lebih kurus dari dulu, wajahnya tirus, tapi kesombongan itu masih ada matanya sekilas menatap saya. Tanpa sedikit pun curiga, saya sengaja memakai kacamata hitam dan topi lebar, berpura-pura sebagai karyawan biasa perusahaan. Selamat pagi, kata saya dengan suara lembut. Saya Alia, saya akan ikut dengan bos hari ini. Rudy mengangguk, tidak memerhatikan saya dengan saksama, dan menjawab, ya, Mbak Alia, bosnya pasti rewel, ya. Saya hampir tertawa, tapi hanya mengangguk, mungkin, ya. Di perjalanan menuju rapat, Rudy mulai mengobrol, seolah berusaha akrab, agar pekerjaannya lebih mudah. Bekerja apa di perusahaan ini? Tanyanya, melirik lewat kaca spion. Saya menjawab, dengan nada datar, cuma asisten. Ngurus hal-hal kecil. Rudy menyeringai, asisten pasti capek, ya. Saya taruh duit. Bos Mbak itu, sombong. Orang kaya biasanya gitu, nggak menghargai pekerja kayak kita. Saya menggigit bibir agar tidak tertawa keras. Dia tidak tahu bahwa bos itu ada di kursi belakang, mendengar setiap katanya. Rudy terus mengeluh, dan saya sengaja memancing agar dia bicara lebih banyak. Sudah lama jadi sopir? Tanya saya. Dia menghela napas. Belum lama, dulu saya karyawan kantoran, hidup enak, tapi semuanya hancur. Istri saya dulu, dia nggak bantu apa-apa. Miskin, cuma bisa nabung, malah bikin saya jatuh. Meninggalkan dia adalah keputusan tepat, tapi sekarang saya masih apes. Mendengar kata-kata itu, hati saya seperti diremas. Bukan karena saya masih mencintai Rudy itu, sudah lama saya lewati, melainkan karena ketidakpeduliannya, dia masih menyalahkan saya, masih menganggap saya beban. Bahkan ketika saya sudah menjadi wanita berkuasa yang duduk di belakangnya. Saya tetap tenang, berpura-pura setuju, ya, pasti berat. Istri lama bapak nggak bantu apa-apa, ya. Rudy mengangguk, semakin bersemangat. Bantu? Dia cuma bisa masak sama pakai baju murahan. Alia, namanya aja udah kuno, saya ninggalin dia itu bener. Tapi sekarang saya masih belum ketemu yang layak. Saya tersenyum di balik kacamata hitam, tangan mencengkram ponsel. Saya ingin berteriak, Rudy, kamu sedang ngomongin saya. Tapi saya menahan diri.
Saya tahu waktu untuk menghadapi kenyataan belum tiba. Saya ingin dia menggali lubangnya sendiri lebih dalam, sehingga ketika kenyataan terungkap, dia tidak bisa kabur. Saat mobil berhenti di depan gedung rapat, saya turun, sengaja menjatuhkan kartu nama perusahaan. Rudy memungutnya, melirik sekilas, tapi tidak memperhatikan nama saya di situ. "Makasih, Pak Rudy," kata saya dengan nada lembut. "Besok ketemu lagi," ya. Dia mengangguk tanpa curiga saat saya melangkah masuk ke lobi di mana karyawan membungkuk menyapa saya. Saya menoleh sekilas ke arah Rudy melalui kaca. Dia sedang mengelap mobil, sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang baru saja dia panggil miskin adalah ketua konglomerasi yang memiliki mobil itu. Saya tersenyum, rasa puas mengalir di hati. Bukan karena saya ingin balas dendam, saya tidak perlu itu. Saya hanya ingin dia tahu dia salah, dan saya tahu momen itu semakin dekat. Teman-teman, saat Rudy duduk di balik kemudi, mengeluh tentang hidupnya dan menyalahkan saya, dia tidak tahu bahwa takdir telah menempatkannya di tempat yang seharusnya berhadapan dengan orang yang pernah dia rendahkan. Saya, Alia, bukan lagi istri yang pasrah miliknya. Saya adalah wanita berkuasa, dan saya akan membiarkan dia sendiri yang menemukan kenyataan dengan cara yang paling menyakitkan. Cerita ini belum selesai. Rudy akan segera tahu bahwa wanita yang dia panggil beban sekarang adalah orang yang menentukan nasibnya, dan saya akan tersenyum bukan karena saya menang, melainkan karena saya telah membuktikan bahwa nilai sejati tidak pernah bisa disembunyikan. Teman-teman, ketika saya duduk di kursi belakang SUV hitam, mendengar Rudy, mantan suami saya, yang kini menjadi sopir saya, mengeluh tentang istri miskin yang pernah dia tinggalkan, saya merasakan campuran antara kesal dan puas. Rudy, dengan ego besar yang masih utuh, tidak tahu bahwa wanita yang dia hina adalah saya, Alia, sekarang ketua konglomerasi properti yang dia layani. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap kali dia menyebut saya beban atau kampungan, adalah tambahan galian untuk lubang yang akan segera dia jatuh ke dalamnya. Saya diam, berpura-pura sebagai asisten biasa. Tapi di dalam hati, saya menghitung mundur menuju momen ketika dia menyadari kenyataan. Dan teman-teman, momen itu semakin dekat. Hari-hari setelah pertemuan pertama, Rudy terus menjadi sopir saya. Setiap perjalanan adalah kesempatan untuk melihat lebih jelas sifat aslinya seorang pria yang tidak berubah, masih penuh kesombongan dan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Suatu pagi, saat kami dalam perjalanan ke hotel besar di Jakarta untuk rapat dengan investor, Rudy memulai lagi cerita lamanya. "Mbak Alia, tahu nggak, kerja buat orang kaya itu susah," katanya dengan nada penuh keluhan. "Bos Mbak pasti tipe yang suka nyuruh-nyuruh. Istri saya dulu juga gitu, nggak berguna, nggak bantu saya maju. Kalau saya nikah sama orang kaya bos Mbak, hidup saya pasti beda." Saya duduk di belakang, memakai kacamata hitam, tangan mencengkeram ipat. Kata-kata itu tidak lagi menyakiti seperti dulu, tapi membuat saya marah. Bukan karena Rudy menghina saya, melainkan karena ketidakpeduliannya. Dia berpikir wanita berkelas akan menyelamatkan hidupnya, tapi dia tidak melihat bahwa sifat dangkalnya sendirilah yang menjatuhkannya. Saya berpura-pura setuju dengan suara lembut, "Ya, pasti susah. Istri lama Bapak nggak bantu apa-apa, ya?" Rudy menyeringai, "Bantu? Dia cuma bisa masak sama pakai baju murahan. Alia, namanya aja udah kuno. Saya ninggalin dia itu benar, tapi sekarang saya masih belum ketemu yang layak." Mendengar dia menyebut nama saya dengan nada merendahkan, saya harus menggigit bibir agar tidak meledak dengan sindiran. Sebaliknya, saya terus memancing seperti orang penasaran yang tidak berbahaya. "Kalau bos saya ini, gimana menurut Bapak? Layak buat Bapak nggak?" Rudy ragu-ragu, lalu berkata, "Kayaknya nggak." Saya dengar dia muda, tapi pasti sombong. Orang kayak gitu cuma tahu buang duit, nggak ngerti nilai pekerja kayak saya. Saya tersenyum di balik kacamata. Merekam percakapan itu di ponsel tanpa sepengetahuannya. Saya tidak berniat menggunakan rekaman ini
Untuk sesuatu yang besar, saya tidak perlu balas dendam seperti itu. Tapi saya ingin menyimpannya sebagai pengingat bahwa Rudy tidak pernah berubah dan bahwa kenyataan akan segera membuatnya menghadapi dirinya sendiri. Perjalanan-perjalanan berikutnya, Rudy semakin nyaman bicara dengan saya. Mengira saya hanya asisten tak penting. Dia bercerita tentang mimpinya membangun ulang hidup, tentang keinginannya mencari wanita kaya untuk mengubah nasib suatu kali. Saat kami terjebak macet di Sudirman, dia menoleh ke kaca spion dan berkata, "Mak Alia, pernah lihat bos Mak nggak? Pasti tinggal di villa, naik mobil mewah. Nggak tahu apa itu susah. Saya taruh duit. Dia nggak akan ngerti orang kaya saya atau istri lama saya yang hidup miskin seumur hidup." Saya mengangkat alis, berpura-pura kaget. "Oh, Bapak pikir bos saya nggak mungkin tahu miskin, ya?" Rudy tertawa keras, "Mana mungkin. Orang kaya, dia lahir udah bawa sendok perak. Kalau istri saya dulu, pasti masih jualan nasi di warteg entah di mana." Kata-kata itu seperti pukulan ke harga diri saya. Meski saya sudah tidak lagi mencintai Rudy, dia tidak hanya merendahkan saya di masa lalu, tapi bahkan sekarang, ketika saya sudah menjadi wanita berkuasa, dia masih mengira saya gagal. Saya memutuskan bahwa sudah waktunya mempercepat rencana. Saya tidak ingin memperpanjang permainan ini selamanya, bukan karena saya tidak sabar, melainkan karena saya ingin Rudy melihat kenyataan. Agar dia paham bahwa wanita yang pernah dia panggil tidak berguna sekarang adalah orang yang menentukan nasibnya. Saya mulai merencanakan rapat besar, di mana saya akan meminta Rudy mengantar saya dan menyaksikan sendiri siapa saya. Saya mengirim pesan ke Maya, asisten saya. "Maya, atur supaya sopir Rudy yang mengantar saya ke rapat dengan mitra Jepang minggu depan. Pastikan dia ada di lobi saat saya masuk." Maya, yang tidak tahu tentang masa lalu saya dengan Rudy, hanya menjawab, "Baik, Bu Alia, saya akan atur." Saya menutup laptop, menatap keluar jendela kantor, merasakan ketegangan bercampur kepuasan. Rudy mungkin berpikir dia sedang mengemudikan mobil untuk asisten biasa, tapi dia akan segera menghadapi kenyataan bahwa wanita yang pernah dia tinggalkan adalah orang yang berdiri di atasnya dalam segala hal. Teman-teman, setiap hinaan dari Rudy adalah batu bata yang membangun momen ketika dia harus menghadapi kenyataan. Saya, Alia, tidak perlu dia meminta maaf atau memohon. Saya hanya ingin dia melihat bahwa dia salah, bahwa wanita yang pernah dia panggil kampungan adalah wanita berkuasa yang tidak pernah dia layak dapatkan. Cerita ini mendekati puncaknya. Dan saya tahu bahwa ketika Rudy menyadari siapa saya, dia tidak akan bisa lari dari kata-kata yang pernah dia ucapkan. Saya tersenyum, bukan karena saya ingin melihat dia hancur, melainkan karena saya tahu bahwa nilai sejati saya akan segera bersinar. Teman-teman, setiap hari duduk di kursi belakang SUV, mendengar Rudy mantan suami saya, yang kini jadi sopir saya terus menghina saya tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Saya merasakan campuran antara kesal dan antisipasi. Rudy masih mengira saya, Alia, adalah istri miskin yang pernah dia tinggalkan, beban yang menghambatnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang dia panggil kampungan sekarang adalah Bu Alia, ketua konglomerasi properti berpengaruh yang dia layani setiap hari. Kata-kata arogannya, setiap kali dia mencela bos yang tidak dia tahu adalah saya, hanya membuat saya semakin yakin. Saya tidak ingin memperpanjang permainan ini selamanya. Sudah waktunya Rudy menghadapi kenyataan. Dan saya tahu momen itu akan tiba di rapat penting, tempat dia akan melihat dengan jelas siapa saya. Setelah perjalanan-perjalanan penuh ketegangan, saya memutuskan bahwa saatnya mengungkap identitas sejati. Saya telah tiba. Saya tidak ingin melakukannya dengan konfrontasi langsung, itu terlalu mudah. Dan saya tidak membutuhkan kepuasan kecil dari membuat Rudy malu seketika. Sebaliknya, saya ingin dia menyadari sendiri agar kenyataan menghantamnya seperti kejutan yang tak terbantahkan. Saya merencanakan rapat besar dengan mitra Jepang, sebuah acara penting di mana saya akan tampil sebagai ketua konglomerasi,
memimpin segalanya dengan percaya diri dan kuasa. Dan saya memastikan Rudy akan menjadi orang yang mengantar saya ke sana. Saya memanggil Maya, asisten saya, ke kantor. Maya, minggu depan ada rapat dengan mitra Jepang. Saya ingin sopir Rudy yang mengantar saya dan atur supaya dia ada di lobi saat saya masuk gedung. Saya ingin dia melihat seluruh acara. Maya, yang tidak tahu tentang masa lalu saya dengan Rudy, hanya mengangguk. Baik, Bu Alia. Saya akan pastikan sesuai keinginan ibu. Saya tersenyum, merasakan getaran antisipasi di hati. Ini bukan balas dendam, saya sudah melampaui fase membutuhkan balas dendam. Ini adalah keadilan, cara untuk membuat Rudy melihat bahwa dia salah merendahkan saya. Dan bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah bisa disembunyikan. Di hari-hari menjelang rapat, saya sengaja memberikan petunjuk kecil untuk membuat Rudy mulai curiga. Tapi tidak cukup untuk dia menebak kenyataan. Suatu kali, saat kami dalam perjalanan ke kantor, ponsel saya berdering dan Maya menelepon, Bu Alia, dokumen rapat sudah siap. Perlu saya kirim lewat email? Saya sengaja menyalakan speaker agar Rudy mendengar cara Maya memanggil saya Bu Alia. Dia melirik lewat kaca spion. Alisnya sedikit berkerut, tapi lalu menggeleng. Seolah berpikir itu cuma kebetulan Mbak Alia. Kenapa dipanggil begitu? Tanyanya dengan nada penasaran. Saya tersenyum kecil. Oh, mungkin salah panggil. Saya kan cuma asisten. Rudy mengangguk, tapi saya melihat matanya melirik saya dengan sedikit curiga. Di kesempatan lain, saya tanpa sengaja meninggalkan kartu nama saya di kursi belakang yang bertuliskan Alia Darmawan, Ketua Darmawan Group. Saat Rudy mengambil dan mengembalikannya, saya berpura-pura canggung. Ini punya bos saya, makasih udah ambil. Dia menatap kartu nama itu sebentar, lalu mengangkat bahu. Namanya mirip sama Mbak. Ya kebetulan aja kali. Saya tersenyum, tahu bahwa benih kecurigaan mulai ditanam di pikirannya. Saya ingin dia sendiri yang bertanya-tanya, merasa tidak nyaman. Sehingga ketika kenyataan terungkap, dia tidak bisa bilang bahwa dia tidak punya kesempatan untuk menyadari. Malam sebelum rapat, saya meluangkan waktu untuk berlatih pidato saya. Saya berdiri di depan cermin di apartemen, mencoba setelan hitam elegan yang akan saya pakai, dan mengingatkan diri sendiri. Alia, kamu tidak melakukan ini untuk membuktikan apapun kepada Rudy. Kamu melakukan ini karena kamu layak. Tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa sebagian dari saya menantikan momen ketika Rudy menyadari kenyataan. Saya membayangkan wajahnya. Dari arogan berubah menjadi panik. Saat melihat wanita yang pernah dia panggil, tidak berguna berdiri di depan puluhan orang, memimpin rapat bernilai jutaan dolar. Saya tidak ingin dia menderita, saya tidak membutuhkan itu. Saya hanya ingin dia melihat bahwa dia salah dan bahwa kesalahan itu adalah miliknya, bukan milik saya. Hari rapat tiba. Saya bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara tegang dan tekad. Saya memilih pakaian yang sempurna, setelan hitam, kemeja putih, dan sepatu hat tinggi yang cukup untuk memancarkan kuasa tanpa berlebihan. Saya menatap diri di cermin, tersenyum. Hari ini adalah harimu, Alia. Saat saya turun ke lobi gedung, Rudy sudah menunggu di samping SUV. Dia membuka pintu mobil, masih dengan wajah acuh, tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Mbak Alia, hari ini bos ke rapat besar, ya? Tanyanya dengan nada penasaran. Saya mengangguk. Iya, rapat penting. Bapak nyetir hati-hati aja. Dia tersenyum. Tenang, saya profesional kok. Saat mobil melaju, saya menatap keluar jendela. Merasa waktu berjalan lambat. Saya tahu bahwa beberapa jam lagi, Rudy akan melihat saya melangkah ke lobi rapat, disambut dengan hormat, dipanggil Bu Alia. Dia akan menyadari bahwa wanita yang pernah dia tinggalkan, yang dia panggil miskin, sekarang adalah wanita berkuasa yang tidak pernah dia layak dapatkan. Saya tidak perlu mengatakan apapun kepadanya, kenyataan akan berbicara sendiri. Teman-teman,
Saat saya bersiap untuk momen ketika Rudy menghadapi kenyataan, saya tidak merasa benci. Saya merasa kuat, bangga, dan siap. Rudy mungkin berpikir dia menang saat menceraikan saya, tapi dia tidak tahu bahwa keputusan itu justru mendorong saya ke tempat saya berdiri hari ini. Cerita ini mendekati puncaknya, dan saya tahu bahwa ketika Rudy menyadari siapa saya, dia tidak akan bisa lari dari kenyataan. Saya tersenyum bukan karena saya ingin melihat dia hancur, melainkan karena saya tahu bahwa nilai sejati saya akan segera bersinar. Teman-teman, saat SUV hitam melaju di jalanan Jakarta, membawa saya ke rapat penting dengan mitra Jepang, saya merasakan ketenangan aneh bercampur dengan antisipasi. Hari ini adalah hari ketika Rudy, mantan suami saya, yang menceraikan saya karena menganggap saya kampungan dan miskin, akan menghadapi kenyataan. Dia, yang kini menjadi sopir saya, masih mengira saya hanya asisten biasa, masih dengan santai menghina saya, dan bos yang tidak dia tahu adalah saya. Tapi teman-teman, momen ketika dia menyadari bahwa saya, Alia, adalah Bu Alia, ketua konglomerasi properti berpengaruh, akan menjadi kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan saya sudah siap untuk membiarkan kenyataan berbicara. Saat mobil berhenti di depan hotel bintang 5 tempat rapat diadakan, Rudy membuka pintu mobil untuk saya seperti biasa. Dia masih dengan wajah acuh, tanpa sedikit pun curiga, dan berkata, "Mbak Alia, semoga rapat bos sukses, ya." Saya tersenyum kecil di balik kacamata hitam, menjawab, "Makasih, Pak Rudy. Tunggu di lobi aja. Mungkin saya butuh Bapak setelah rapat." Dia mengangguk, tidak tahu bahwa kalimat itu adalah pertanda momen yang akan mengubah segalanya. Saya melangkah keluar, setelan hitam saya memancarkan percaya diri, sepatu hat tinggi berbunyi di lantai marmer. Saat saya masuk ke lobi, para karyawan hotel dan tim saya sudah menunggu. Mereka membungkuk, serentak berkata, "Selamat pagi, Bu Alia." Saya mengangguk, merasakan tatapan Rudy dari kejauhan, yang berdiri di dekat mobil dan memperhatikan saya. Saya sengaja berjalan pelan, memberi dia waktu untuk mengamati. Dari sudut mata, saya melihat Rudy mengerutkan kening, seolah mencoba memahami apa yang terjadi saat seorang asisten berlari mendekat, menyerahkan dokumen, dan berkata keras, "Bu Alia, mitra Jepang sudah tiba. Mereka menunggu Ibu di ruang rapat." Saya mendengar Rudy bergumam, "Bu Alia, tunggu dulu." Saya tidak menoleh, tapi saya tahu benih kecurigaan yang saya tanam di pikirannya mulai tumbuh. Saya masuk ke lift. Jantungan saya berdetak kencang, bukan karena cemas, melainkan karena saya tahu Rudy akan segera menghadapi kenyataan. Rapat berlangsung di ruang konferensi mewah dengan mitra Jepang dan dewan direksi konglomerasi. Saya berdiri, memimpin rapat dengan percaya diri yang telah saya asah selama berbulan-bulan belajar dan bekerja. Saya mempresentasikan rencana pengembangan resor baru di Bali, menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris yang lancar, dan menandatangani perjanjian kerjasama bernilai jutaan dolar. Semua orang di ruangan bertepuk tangan, dan seorang mitra Jepang berkata, "Bu Alia, Anda benar-benar pemimpin luar biasa." Saya tersenyum, merasakan kebanggaan yang membuncah. Tapi di pikiran saya memikirkan Rudy yang menunggu di lobi, tidak tahu bahwa istri tidak berguna miliknya sedang membuat sejarah. Setelah rapat, saya sengaja meminta Maya agar Rudy masuk ke lobi utama, tempat saya akan lewat setelah mengantar mitra. Saat saya keluar, para karyawan membungkuk menyapa dan mitra Jepang menyalami saya, memanggil saya Bu Alia dengan penuh hormat. Saya melihat Rudy berdiri di sudut lobi, wajahnya pucat pasi, mata terbuka lebar, seolah tidak percaya. Dia menatap saya, lalu ke papan besar di lobi yang bertuliskan, "Selamat datang Bu Alia Darmawan, Ketua Darmawan Group." Saya melepas kacamata hitam, menatap langsung ke matanya, dan tersenyum kecil. Saat itu, saya melihat dunia Rudy runtuh. Dia terhuyung, bergumam, "Alia, nggak mungkin. Kamu bosnya?" Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan dia mencerna kenyataan itu. Rudy berlari mendekat, suaranya gemetar.
Alia, ini kamu beneran? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Aku nggak tahu. Saya berhenti, menatapnya dengan tatapan tenang. Rudy, kamu nggak perlu tahu. Kamu pernah bilang aku beban. Istri miskin yang nggak layak buat kamu. Sekarang kamu lihat sendiri, aku nggak butuh kamu untuk membuktikan siapa aku. Dia berlutut di depan banyak orang. Memohon, Alia, aku salah. Maafin aku. Kasih aku kesempatan, aku akan perbaiki semuanya. Permenannya bergema, membuat beberapa karyawan menoleh. Saya merasakan sedikit iba, bukan karena saya masih mencintainya, melainkan karena saya menyadari Rudy masih tidak mengerti. Dia tidak meminta maaf karena telah menyakiti saya. Dia meminta maaf karena saya sekarang berkuasa. Saya menggalang dengan suara dingin. Rudy, kamu sudah pilih jalanmu saat menceraikan saya. Aku nggak butuh kamu kembali, dan aku juga nggak butuh maafmu. Berdiri dan jalani pilihanmu. Saya berbalik, meninggalkan dia berlutut di sana. Di tengah tatapan penasaran orang-orang, saya tidak merasa puas seperti yang pernah saya bayangkan. Sebaliknya, saya merasa lega, seolah akhirnya saya benar-benar melepaskan masa lalu. Saat saya keluar dari hotel, naik mobil lain yang diatur Maya, saya menoleh ke jendela dan melihat Rudy masih berdiri di sana, wajahnya kosong. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi saya tahu momen ini akan menghantuinya selamanya. Dia kehilangan saya bukan karena saya miskin, melainkan karena dia tidak pernah melihat nilai sejati saya. Teman-teman, momen ketika Rudy menyadari, saya adalah ketua konglomerasi bukan kemenangan saya atas dia. Itu adalah kemenangan saya atas hinaan, keraguan, dan hari-hari ketika saya merasa tidak cukup baik. Rudy bisa memohon, bisa menyesal, tapi saya tidak membutuhkan itu. Saya telah membuktikan bahwa saya adalah cahaya dan tidak ada, termasuk dia, yang bisa memadamkannya. Cerita ini belum selesai, tapi saya tahu bahwa mulai sekarang saya akan melangkah dengan kepala tegak, tidak lagi dihantui masa lalu. Teman-teman, saat saya keluar dari Hotel Bintang 5, meninggalkan Rudy berlutut dengan wajah pucat, saya tidak merasa puas seperti yang pernah saya bayangkan. Rudy mantan suami yang menceraikan saya karena menganggap saya kampungan dan miskin baru saja menyadari bahwa saya, Alia, adalah Bu Alia, ketua konglomerasi properti berpengaruh yang dia layani sebagai sopir. Dia memohon ampun, meminta kesempatan kedua, tapi saya menolak bukan karena benci, melainkan karena saya tahu saya layak menjalani hidup tanpa dihantui hinaannya. Momen itu bukan kemenangan saya atas Rudy, itu adalah kemenangan saya atas rasa sakit, atas hari-hari ketika saya merasa tidak cukup baik. Tapi cerita ini tidak berhenti di sana. Saya ingin kalian tahu bahwa meski menolak Rudy, saya memilih mengakhiri cerita ini dengan kebaikan hati. Karena keadilan sejati tidak membutuhkan balas dendam. Hari-hari setelah rapat yang menentukan, Rudy berusaha menghubungi saya. Dia mengirim puluhan pesan, menelepon tanpa henti, bahkan datang ke kantor untuk meminta bertemu. Alia, tolong, aku tahu aku salah. Kamu adalah segala yang pernah aku impikan. Beri aku kesempatan. Begitu bunyi salah satu pesannya. Saya membaca kata-kata itu, tapi tidak membalas, bukan karena saya dingin, melainkan karena saya menyadari Rudy tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya kepada saya. Dia hanya menyesal karena kehilangan kesempatan untuk bersama wanita berkuasa. Jika saya masih Alia kampungan di matanya, akankah dia berlutut meminta maaf? Jawabannya tidak. Suatu sore, saat saya sedang rapat dengan tim, Maya masuk dan berkata, "Bu Alia, Pak Rudy ada di lobi." Dia bersikeras ingin bertemu ibu, bilang tidak akan pergi sampai ibu mau bicara. Saya menghela napas, bukan karena marah, melainkan karena saya ingin menutup urusan ini. Saya bilang ke Maya bahwa dia masuk, tapi cuma 5 menit. Saat Rudy masuk ke kantor, saya hampir tidak mengenalinya. Dia lebih kurus, mata sayu, dan kesombongan yang dulu ada sudah lenyap. "Alia," katanya,
Dengan suara gemetar, "Aku mohon sama kamu, aku nggak bisa hidup dengan perasaan ini. Aku salah ninggalin kamu. Kamu wanita paling luar biasa yang pernah aku kenal." Saya menatapnya, merasakan sedikit iba, tapi tidak goyah. "Rudy," kata saya dengan suara tenang, "kamu tidak salah menceraikan saya. Karena kamu memilih apa yang kamu pikir benar saat itu. Tapi kamu salah mengira saya hanya istri miskin tanpa nilai. Saya tidak perlu kamu kembali. Karena saya sudah menemukan kebahagiaan saya sendiri. Kamu juga harus melakukan hal yang sama." Dia menunduk, air mata mengalir, tapi saya tidak merasa senang melihatnya begitu. Saya hanya merasa lega karena akhirnya saya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Namun, saya tidak ingin Rudy tenggelam dalam keputusasaan, bukan karena saya masih punya perasaan padanya, melainkan karena saya percaya keadilan sejati bukan tentang melihat orang lain jatuh, melainkan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Saya menghubungi perusahaan mitra dan mengatur agar Rudy mendapat pekerjaan tetap bukan sebagai sopir, tapi sebagai karyawan logistik dengan gaji cukup untuk membangun kembali hidupnya. Saya meminta mereka tidak memberitahu Rudy bahwa saya di baliknya, karena saya tidak ingin dia berpikir saya melakukan ini, karena kasihan saya melakukannya, karena saya ingin hidup sesuai nilai saya. Tak lama kemudian, saya mendapat pesan dari Dita, teman kami. "Ayah, tahu nggak, Rudy baru dapat kerja baru." Dia bilang akhirnya dia punya kesempatan untuk bangkit lagi. "Kamu ada hubungan sama ini?" "Ya." Saya hanya menjawab, "Aku cuma ingin semua orang punya kesempatan hidup baik. Dita, kamu tahu aku? Saya tidak perlu Rudy tahu kebenarannya, karena itu tidak penting. Yang penting adalah saya telah menutup masa lalu, bukan dengan menjatuhkan dia, melainkan dengan mengangkat diri saya sendiri." Saya juga menghadapi beberapa kritik dari teman-teman lama Rudy. Kakaknya, Anita, yang pernah mengejek saya di supermarket, mengirim pesan, "Ayah, kamu pikir kamu hebat bikin Rudy sengsara gini? Kamu cuma beruntung aja." Saya tidak membalas, karena saya tidak perlu membuktikan apapun kepada orang seperti Anita. Mereka pernah mengira saya miskin, tapi sekarang mereka tidak bisa menyangkal bahwa saya telah bangkit dengan usaha sendiri. Saya hanya tersenyum, menghapus pesan itu, dan melanjutkan pekerjaan saya. Saat saya duduk di kantor, memandang Cakrawala Jakarta, saya merasakan kelegaan yang belum pernah saya rasakan. Saya telah melepaskan Rudy bukan dengan kebencian, melainkan dengan menjalani hidup yang tidak bisa dia sentuh. Saya telah membuktikan bahwa nilai saya bukan pada apa yang pernah dia lihat, melainkan pada kekuatan dan kebaikan hati saya. Dan teman-teman, itulah keadilan sejati. Teman-teman, saat Rudy berlutut meminta maaf, saya tidak perlu dia kembali. Karena saya tahu saya layak mendapatkan yang lebih baik. Saya tidak perlu balas dendam, karena hidup saya sudah menjadi jawaban terjelas. Saya memilih membantu Rudy bangkit, bukan untuk dia, melainkan karena saya ingin hidup sesuai nilai saya. Cerita ini perlahan berakhir, dan saya tahu bahwa mulai sekarang, saya akan melangkah dengan kebebasan dan kebanggaan. Tidak lagi dihantui masa lalu. Tapi perjalanan saya belum berhenti, saya masih punya masa depan untuk ditaklukkan. Teman-teman, saat saya melangkah keluar dari masa lalu, meninggalkan Rudy dengan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan, saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya alami. Rudy mantan suami yang menceraikan saya karena menganggap saya kampungan dan miskin telah menghadapi kenyataan bahwa saya, Alia, adalah Bu Alia, ketua konglomerasi properti berpengaruh. Saya menolak permohonannya untuk kembali, bukan karena dendam, melainkan karena saya tahu saya layak menjalani hidup tanpa terikat pada hinaan atau penilaian salah dari orang lain. Tapi teman-teman, cerita saya tidak berhenti pada membuktikan Rudy salah. Ini memulai babak baru, di mana saya hidup untuk diri sendiri, membangun masa depan yang gemilang, dan menginspirasi mereka yang pernah merasa tidak cukup baik. Setelah menutup semua urusan dengan Rudy, saya fokus sepenuhnya pada pekerjaan dan diri saya sendiri. Sebagai ketua Darmawan Group,
Saya tidak hanya mengelola proyek-proyek properti besar, tapi juga memulai inisiatif baru untuk membantu komunitas, terutama wanita. Saya mendirikan beasiswa cahaya perempuan untuk gadis-gadis muda dari keluarga kurang mampu agar mereka punya kesempatan belajar dan mengejar mimpi setiap kali bertemu dengan mereka. Melihat mata mereka yang berbinar, saya seperti melihat diri saya di masa lalu seorang Alia yang pernah merasa tidak cukup baik karena ejekan Rudy dan keluarganya. Saya bilang kepada mereka, kalian tidak perlu pengakuan dari siapapun untuk tahu nilai kalian. Kalian adalah cahaya dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Pekerjaan saya juga membawa saya ke cakrawala baru. Saya terbang ke Singapura, Dubai, dan London untuk bernegosiasi dengan mitra internasional, memperluas pengaruh konglomerasi dalam sebuah konferensi properti global. Saya diundang berbicara sebagai pemimpin muda berprestasi Asia saat berdiri di panggung, memandang ratusan orang yang bertepuk tangan. Saya teringat malam-malam ketika saya menangis sendirian di apartemen kecil saat Rudy memanggil saya beban. Saya tersenyum bukan karena saya mengalahkan dia, melainkan karena saya telah mengalahkan keraguan diri sendiri. Dalam pidato saya berkata, nilai kalian bukan pada cara orang lain memandang kalian, melainkan pada cara kalian memandang diri sendiri. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan kalian, karena hanya kalian yang tahu seberapa jauh kalian bisa melangkah. Di samping karir, saya juga meluangkan waktu untuk diri sendiri. Saya mulai belajar yoga untuk menemukan keseimbangan, mengikuti kelas melukis untuk memupuk kreativitas, dan bahkan traveling sendirian ke tempat-tempat yang selalu saya impikan, seperti Santorini atau Kyoto. Dalam perjalanan itu, saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan dari membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan dari hidup sesuai dengan diri sendiri. Saya bukan lagi Alia, istri yang pasrah, atau bahkan Alia, pewaris konglomerasi. Saya adalah Alia, wanita bebas, kuat, dan penuh harapan. Suatu hari, saat saya sedang makan siang di warteg favorit dekat kantor saya masih suka makanan sederhana itu. Dita, teman kami, menelpon. Alia, mau tahu kabar Rudy sekarang nggak? Tanyanya. Saya mengangkat bahu, meski Dita tidak melihat. Aku nggak terlalu peduli. Tapi, kalau kamu mau cerita, silakan. Dita bercerita bahwa Rudy sudah stabil dengan pekerjaan baru yang saya atur diam-diam. Dia tidak lagi arogan seperti dulu, mulai bekerja keras, dan bahkan meminta maaf kepada keluarganya atas kesalahan masa lalu. Dia sempat nyebut kamu, kata Dita. Dia bilang kamu wanita paling luar biasa yang pernah dia kenal, dan dia akan selalu menyesal karena kehilangan kamu. Mendengar itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak merasa puas, juga tidak merasa menyesal. Saya hanya merasa damai. Karena saya tahu saya melakukan hal yang benar dengan memberi Rudy kesempatan untuk bangkit, meski dari jauh. Dita, aku cuma harap dia hidup baik, kata saya. Kalau aku sedang menjalani hidup yang selalu aku inginkan. Dita tertawa keras, kamu beneran ratu? Alia bangga sama kamu. Saya ikut tertawa, tapi dalam hati, saya tahu bahwa ratu bukan gelar yang saya cari. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, dan itu sudah cukup. Saya juga mulai mendapat banyak perhatian dari orang-orang di sekitar. Bukan hanya karena kesuksesan saya, tapi karena cara saya memilih hidup. Beberapa pria mendekati, menyatakan kekaguman, tapi saya belum siap untuk hubungan baru. Saya bilang kepada mereka, makasih. Tapi saya sedang menikmati hidup saya sendiri. Saya telah belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencinta diri sendiri, dan saya tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Mungkin suatu hari, saya akan membuka hati, tapi orang itu harus melihat nilai saya, bahkan saat saya memakai batik dan makan di warteg, seperti dulu. Teman-teman, cerita saya bukan hanya tentang bagaimana saya mengatasi Rudy atau membuktikan dia salah. Ini tentang bagaimana saya menemukan diri saya sendiri. Tentang bagaimana saya belajar mencintai diri saya dan hidup sesuai dengan nilai saya. Saat saya pernah menangis karena hinaan, saya pikir
saya akan terjebak dalam rasa sakit selamanya. Tapi saya memilih bangkit, dan hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemimpin, melainkan sebagai wanita bebas, kuat, dan penuh harapan. Saya ingin bilang kepada kalian bahwa meski seseorang pernah bilang kalian tidak cukup baik, percayalah bahwa kalian adalah cahaya. Jangan biarkan siapapun memadamkannya, bangkitlah seperti saya dan tulis cerita kalian sendiri. Teman-teman, saat saya duduk di sini menceritakan kisah saya tidak hanya menceritakan perjalanan dari seorang istri yang diceraikan karena dianggap miskin menjadi pemimpin berkuasa di puncak konglomerasi properti. Saya menceritakan perjalanan menemukan kembali diri saya, tentang bagaimana saya, Alia, belajar mencinta diri sendiri dan hidup sesuai dengan nilai saya. Rudy, mantan suami yang memanggil saya kampungan dan beban, harus menghadapi kenyataan bahwa saya adalah Bu Alia, ketua Dermawan Group. Tapi itu bukan akhir. Akhir sejati adalah saat saya menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukan dari membuktikan seseorang salah, melainkan dari menjalani hidup yang membuat saya bangga. Hari ini, saya ingin berbagi pelajaran terbesar yang saya pelajari, dan saya harap ini akan menginspirasi kalian untuk menulis cerita kalian sendiri. Melihat ke belakang, saya pernah berpikir perceraian dengan Rudy adalah akhir, hinaan dari dia. Tatapan merendahkan dari keluarga dan teman-temannya pernah membuat saya meragukan diri sendiri. Saya pernah menangis sendirian, bertanya, apakah saya benar-benar tidak berguna seperti yang mereka katakan? Tapi teman-teman, di momen tergelap itu, saya menemukan kekuatan untuk bangkit. Saya memilih untuk belajar, bekerja, dan membangun kembali hidup saya, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya layak. Dan ketika saya berhasil, saya menyadari satu hal, tidak ada yang berhak mendefinisikan nilai kalian, kecuali kalian sendiri. Perjalanan saya tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika saya lelah, malam-malam ketika saya ragu, apakah saya bisa melanjutkan? Tapi setiap kali ingin menyerah, saya ingat alasan saya memulai. Saya ingin menjalani hidup yang tidak saya sesali. Hidup di mana saya bisa menegakkan kepala dan berkata, saya berhasil, dan teman-teman, saya berhasil. Saya tidak hanya menjadi ketua konglomerasi, memperluas proyek ke kancah internasional, atau menginspirasi ratusan gadis melalui beasiswa cahaya perempuan. Saya menjadi Alia, wanita percaya diri, bebas, dan tidak takut menghadapi tantangan apapun. Suatu malam, saat saya duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkilau, saya menerima email tak terduga. Itu dari seorang gadis muda bernama Sari, salah satu penerima beasiswa dari yayasan saya. Dia menulis, Bu Alia, saya pernah berpikir saya tidak bisa kuliah karena keluarga saya miskin. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya percaya saya bisa. Terima kasih. Karena ibu menunjukkan bahwa saya adalah cahaya. Membaca kata-kata itu, saya menangis, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Saya menyadari bahwa cerita saya bukan hanya milik saya, itu milik setiap wanita yang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia ini. Saya juga memikirkan Rudy, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Dia telah menemukan pekerjaan tetap, dan menurut Dita, dia berusaha hidup lebih baik. Saya tidak perlu dia berterima kasih karena telah membantu diam-diam. Karena saya melakukannya bukan untuk dia, melainkan untuk diri saya sendiri. Saya ingin hidup sesuai dengan nilai saya, dan nilai itu adalah kebaikan hati. Bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti saya harap Rudy telah mempelajari pelajarannya sendiri. Tapi itu bukan lagi urusan saya. Saya telah melepaskan dia, melepaskan masa lalu, dan sekarang saya hanya melihat ke depan. Teman-teman, jika ada satu pelajaran yang ingin kalian bawa dari cerita ini, itu adalah jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian meragukan nilai kalian. Meski mereka memanggil kalian tidak cukup baik, miskin, atau tidak berguna, ingatlah bahwa kata-kata itu tidak mendefinisikan kalian. Kalian adalah yang menentukan cerita kalian. Saat saya menyembunyikan identitas sejati untuk menguji hati Rudy,
saya belajar bahwa cinta dan penghargaan sejati tidak bergantung pada penampilan atau uang, dan saat saya bangkit dari rasa sakit, saya belajar bahwa kekuatan sejati ada pada pilihan untuk bangkit, bahkan ketika seluruh dunia menjatuhkan kalian. Saya ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua, terutama para wanita yang menonton video ini. Percayalah pada diri kalian. Kalian tidak perlu menjadi putri seorang miliarder, tidak perlu memiliki konglomerasi untuk membuktikan nilai kalian. Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil, sebuah kursus, pekerjaan baru, atau sekadar belajar mencintai diri sendiri. Setiap langkah kalian adalah langkah menuju versi terbaik dari diri kalian. Dan jika kalian pernah terluka, pernah direndahkan, biarkan luka itu menjadi motivasi, bukan beban. Cerita saya tidak berakhir di sini, karena saya tahu masih banyak tantangan di depan. Tapi saya tidak takut, karena saya telah belajar bahwa saya lebih kuat dari yang pernah saya pikirkan. Saya akan terus membangun konglomerasi, membantu mereka yang membutuhkan saya, dan menjalani hidup yang utuh. Dan saya harap saat kalian mematikan video ini, kalian akan berdiri, menegakkan kepala, dan mulai menulis babak baru untuk cerita kalian sendiri. Teman-teman, saya Alia, dan saya telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Sekarang, giliran kalian, jadilah cahaya kalian sendiri, dan jangan biarkan siapapun memadamkannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Tinggalkan komentar, bagikan cerita kalian, dan bersama kita akan saling menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.